Nggak ada narsum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bapak Wali Kota Probolinggo, yang terhormat Saudara pimpinan DPRD Kota Probolinggo beserta seluruh anggota DPRD Kota Probolinggo, yang terhormat Saudara anggota unsur FKPD Kota Probolinggo, yang kami hormati Saudara PJ Sekretaris Kota Probolinggo beserta para asisten pemerintah Kota Probolinggo, yang kami hormati Saudara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo, yang kami hormati Saudara Camat Lurah sewilayah Kota Probolinggo, yang kami hormati segenap tenaga fraksi DPRD Kota Probolinggo dan para insan media pers Kota Probolinggo. Pendahuluan mengawali penyampaian pandangan umum fraksi. Sejenak marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga dengan rahman dan rahimnya kita semua diberikan kesehatan dan dihindarkan dari segala musibah berkat perlindungan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Selanjutnya dalam kesempatan ini, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Probolinggo menyampaikan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat atas waktu yang diberikan kepada fraksi kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rangka pembahasan Raperda Kota Probolinggo tentang APBD tahun anggaran 2026. Pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran. Pemerintah daerah bersama DPRD membahas dan menyetujui rancangan APBD agar roda pemerintahan di dalam berjalan nominal sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan RAPBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan, dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenan. Tahapan proses pembahasan RAPBD itu wajib dipatuhi baik pemerintah daerah maupun DPRD. Pada tataran pembahasan RAPBD, DPRD perlu mencermati secara seksama alokasi anggaran pada keseluruhan program dan kegiatan yang diusulkan wali kota. Apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pemerintah daerah? Keseimbangan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah ini menjadi target pencermatan yang dilakukan oleh DPRD. Mencermati dokumen Raperda APBD beserta lampirannya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa masih memandang perlu memperdalam dengan beberapa pertanyaan fraksi, dan nantinya akan diperluas dalam pembahasan di tingkat komisi maupun badan anggaran. Mengingat masih terdapat beberapa program, kegiatan beserta pagu indikatif yang perlu menyesuaikan dengan petunjuk Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2026 yang sampai saat ini masih belum turun. Memperhatikan nota keuangan RAPBD 2026 yang dibacakan Saudara Wali Kota pada Selasa 18 November 2025. 18 November 2025 lalu dinyatakan bahwa pada rancangan APBD tahun 2026, belanja daerah semula direncanakan sebesar 967 miliar 719 juta sekian berubah menjadi sebesar 987 miliar sekian. Sehingga secara jumlah total ada penambahan sebesar 20 miliar sekian. Namun secara rincian dapat dijelaskan bahwa terkait penurunan target pendapatan
atas dasar transfer sebesar 77 miliar sekian, maka pagu belanja telah disesuaikan juga sebesar penurunan dana transfer. Sehingga pada rancangan APBD Kota Probolinggo tahun 2026 mengalami defisit sebesar 49 miliar sekian, yang akan dipenuhi dari pembiayaan neto sebesar 49 miliar sekian, yaitu atas asumsi penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar 56 miliar sekian, dan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal sebesar 6 miliar sekian. Permasalahan didasari bersama bahwa belanja daerah dalam APBD merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin besar belanja daerah, diharapkan akan semakin besar pula peningkatan kegiatan perekonomian daerah. Karenanya, fraksi PKB menghimbau kepada semua SKPD untuk memperhatikan tingkat penyerapan anggaran yang ada. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, realisasi penyerapan cukup rendah terjadi pada semester 1 atau semester pertama. Hal itu tidak akan terjadi apabila perencanaan sudah dilakukan jauh sebelumnya. Tidak selalu berargumentasi, realisasi penyerapan rendah akibat menunggu petunjuk pelaksana dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Untuk mengurai beberapa permasalahan substansi Raperda tentang APBD 2026, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ingin memperoleh penjelasan dari Saudara Wali Kota Probolinggo atas pertanyaan yang kami sampaikan, dan nantinya jawaban tersebut akan dijadikan referensi dalam pembahasan di tingkat komisi-komisi dan badan anggaran. Dari hasil analisa sementara secara umum terdapat permasalahan sebagai berikut. Penyajian dokumen Raperda APBD tahun anggaran 2026. 1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian di dalam penyajian dokumen Raperda APBD dengan rencana kegiatan sebagai sampling fraksi PKB meneliti pada Dinas Dispopar, DKPPP, dan beberapa kecamatan. 2. Masih terdapat anggaran-anggaran kegiatan yang belum mengarah secara langsung kepada kebutuhan masyarakat. 3. Adanya ketimpangan yang sangat signifikan antara belanja operasional dan belanja modal, di mana belanja operasional sebesar 927 miliar sekian dan belanja modal sebesar 58 miliar lebih. Terdapat selisih yang cukup besar, yaitu 869 miliar lebih. Maka dapat dianalogikan hanya untuk membeli 1 ekor kambing senilai 3 juta rupiah harus memberi ongkos beli sebesar 40 juta rupiah. 4. Masih tingginya kebutuhan belanja pegawai ASN, di mana dalam kurun waktu dekat harus segera menyesuaikan dengan Undang-Undang HKPD yang menetapkan batasan maksimal 30% untuk pegawai dari total APBD. 5. Butuh penegasan terkait dengan urusan RT dan RW. Masuk lini sektor dari OPD mana? Sebelum kami sudah mengetahui, akan tetapi butuh penegasan kembali. 6. Di dalam dokumen rancangan Raperda APBD tahun 2026 belum diketahui anggaran kenaikan gaji RT dan RW di tahun 2026 sebesar 1 juta per RT atau RW. Perlu diingat bahwa kenaikan gaji RT dan RW ini merupakan salah satu dari program visi dan misi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo. 7. Berdasarkan analisa pada dokumen Raperda belum menunjukkan niatan yang serius untuk merealisasikan program visi misi Wali Kota terhadap bantuan usaha atau modal bagi para pelaku UMKM di Kota Probolinggo. 8. Beberapa hal tersebut di atas merupakan sebagian kecil permasalahan yang kami temukan karena keterbatasan waktu yang diberikan untuk mencermati dan menganalisa dokumen RAPBD tahun anggaran 2026. Berikut lampirannya setebal kurang lebih 8 cm. 9. Bahwa dengan adanya kesalahan di dalam penyajian Raperda APBD tahun 2026, khususnya pada lampiran 1-4 Romawi, maka fraksi PKB meminta agar dibenahi total terlebih dahulu
sebelum masuk pada pembahasan dengan komisi-komisi dan badan anggaran, karena di dalam pembahasan yang menjadi sumber rujukan adalah dokumen RAPBD tahun anggaran 2026 dan lampirannya. Oleh karena itu, beberapa hal tersebut di atas, fraksi PKB memerlukan tanggapan yang jelas dan tegas dari Saudara Wali Kota Probolinggo. Pendapatan daerah. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melihat bahwa pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Ketergantungan ini dapat menjadi risiko fiskal apabila terjadi penurunan alokasi dari pusat. Pertama, bagaimana strategi konkret pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama dari sektor pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset. Dua, sejauh mana upaya digitalisasi perpajakan sudah dijalankan untuk meminimalisir kebocoran pendapatan. Tiga, apakah sudah dilakukan pemutahiran basis data wajib pajak secara berkala untuk memastikan akurasi dan potensi PAD. Kami mendorong agar inovasi PAD jangan hanya teoritis, tetapi diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang terukur dan dapat dievaluasi. Belanja daerah. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mencermati masih besarnya porsi belanja yang tidak langsung menyentuh masyarakat, serta adanya beberapa program yang dinilai berpotensi hanya bersikap seremonial dan tidak berdampak besar. Mengapa masih ditemukan program yang tumpang tindih antara OPD? Bagaimana langkah konkret penyelarasannya? Dua, apakah setiap program prioritas telah melalui cost benefit analisis sehingga manfaatnya terukur? Ketiga, bagaimana mekanisme evaluasi kegiatan yang bersifat event atau seremonial? Apakah pemerintah memiliki tolak ukur dampak terhadap masyarakat? Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menegaskan pentingnya refocusing belanja ke arah program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Pembiayaan daerah. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta pemerintah berhati-hati dengan kebijakan pembiayaan, terutama terkait defisit anggaran. Pertama, apa langkah antisipasi pemerintah jika proyeksi pendapatan tidak tercapai? Kedua, bagaimana analisis risiko fiskal jangka panjang jika pemerintah kembali menggunakan skema pembiayaan tertentu? Pendidikan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menekankan bahwa pendidikan adalah pilar utama pembangunan. Namun demikian, kami masih melihat ketimpangan fasilitas antar sekolah, kurangnya sarana yang menunjang pembelajaran digital. Pertanyaannya, apa langkah pemerintah mengatasi ketimpangan fasilitas sekolah yang masih belum merata? Apakah ada rencana program jangka panjang untuk transformasi digital sekolah-sekolah di Kota Probolinggo? Kesehatan. Akses layanan kesehatan dasar harus dipastikan berjalan merata dan optimal. Program penanganan stunting masih memerlukan sinergi yang kuat antar OPD. Kualitas layanan puskesmas harus ditingkatkan. Fasilitas kesehatan perlu diperbarui. Pertama, bagaimana memastikan layanan puskesmas benar-benar ramah masyarakat, cepat dan tanggap? Dua, adakah roadmap peningkatan sarana kesehatan untuk 5 tahun ke depan? Ekonomi, perdagangan, dan UMKM. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai bahwa kebangkitan ekonomi daerah sangat tergantung pada UMKM dan sektor informal. Namun, masih terlihat minimnya program secara langsung memberi dampak signifikan terhadap pelaku UMKM. Pertama, mengapa anggaran pemberdayaan UMKM masih terkesan kecil dibanding peran strategisnya? Kedua, bagaimana mekanisme evaluasi efektivitas pelatihan UMKM yang selama ini dilaksanakan? Apakah pemerintah telah menyiapkan strategi digitalisasi UMKM secara masif? Infrastruktur dan lingkungan. Infrastruktur merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Namun fraksi PKB mencermati masih adanya jalan lingkungan rusak, drainase tidak memadai, potensi banjir di beberapa wilayah, perlunya PJU yang merata, dan isu lingkungan yang mulai mengemuka.
Pertama, bagaimana mekanisme penentuan prioritas pembangunan infrastruktur agar tidak berat sebelah? Mengapa beberapa proyek infrastruktur kualitasnya kurang baik dan cepat rusak? Bagaimana pengawasan terhadap kontraktor? Apakah pemerintah memiliki strategi jangka panjang terkait mitigasi banjir, bukan hanya perbaikan jangka pendek? Sosial dan kesejahteraan masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan dan bantuan sosial harus objektif, akurat, dan tepat sasaran. Masih ada warga miskin yang belum terdata. Pendistribusian bantuan masih menimbulkan keluhan. Koordinasi antar instansi perlu diperkuat. Pertama, mengapa data kemiskinan belum sepenuhnya sinkron dengan data pusat dan data kelurahan? Bagaimana transparansi proses penentuan penerima bantuan? Ketiga, apakah ada langkah untuk mengintegrasikan seluruh data sosial dalam satu sistem terpadu? Penutup, hadirin rapat paripurna Dewan yang berbahagia. Demikian pandangan umum fraksi PKB terhadap Raperda tentang APBD 2026 yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian kami terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.